Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Berita Papua hari ini. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami akan sajikan kembali 3 berita utama. Puluhan mahasiswa di Timika berunjuk rasa menolak kenaikan BBM. Sempat bersitegang dengan pemilik toko, tim percepatan penanganan banjir Kota Sorong bongkar jembatan di kilometer 12. Ratusan pasukan pengamanan perbatasan tiba di Merauke. Sejak banjir 23 Agustus lalu, tim penanganan banjir yang dibentuk Gubernur Papua Barat terus bekerja keras sehingga tidak ada genangan air di Kota Sorong meski hujan deras. Dinas PUPR Papua Barat mengerahkan alat berat untuk mengeruk drainase, salah satunya di kilometer 12, tepatnya di depan Mapolsek Sorong Timur. Ketika melakukan pengerukan, pegawai Dinas PUPR dihadang pemilik toko yang enggan jembatannya dibongkar. Kami provinsi harus ambil langkah cepat karena ruas jalan ini kemarin ketika banjir sangat terendam luar biasa. Warga di sini memang hampir sebagian bilang mau naik perahu karena memang setelah kami identifikasi bahwa benar-benar saluran-saluran yang didirikan oleh pengusaha-pengusaha kita ini yang toko-toko di sekitar sini, mereka menutup jalannya air sehingga air tidak bisa mengalir dari jembatan Kilo 10 ke Kilo 12 ini. Sini macet, jadi semua keluar di jalan. Jadi kami pemerintah itu harus kuat. Kami pelayan, tetapi kepentingan rakyat banyak harus kita pikirkan. Jangan 1-2 orang yang berbuat ulah, seluruh rakyat jadi korban. Hari ini kami kuat, kami bongkar seluruhnya. Apapun terjadi kami bongkar. Karena demi kepentingan rakyat banyak. Warga di Kelurahan Klabulu bersyukur dan berterima kasih kepada pemerintah Provinsi Papua Barat yang telah mengeruk drainase. Teresia Kaitman, salah satu warga mengatakan sungai di wilayahnya dangkal akibat endapan lumpur dan sampah. Sehingga bila hujan turun, air meluap dan menggenangi rumah. Saya ini bersyukur karena dari kami provinsi datang tangani itu, saya itu bersyukur sekali karena sudah datangani, sudah bersih, bisa lihat, bahagia saya. Untuk saya, dengan saya punya teman-teman yang ada ini. Kembali karena sudah bersih, bagus, dan angkat itu air bagus, angkat pecet ini sampai dalam-dalam. Nanti kemudian itu kalau banjir, pasti air jalan lancar ke laut. Pasti saya begitu, kalau ada banjir. Selama mama hidup di sini itu berapa puluh tahun, dari tahun 93. Sampai anak saya sekawin semua. Ratusan organisasi masyarakat dibantu TNI dan Polri juga melakukan kerja bakti bersama peduli Kota Sorong bebas banjir dengan beraksi di 20 titik. Penanganan banjir tentunya bukan saja tanggung jawab pemerintah, namun diperlukan kesadaran warga agar tidak membuang sampah di kali atau di sungai. Rian Tonai melaporkan dari Sorong, Papua Barat. Warga adat dari 3 kampung di Merauke kembali menuntut hak tanah mereka, di mana saat ini di atasnya berdiri Bandara Mopah. Mereka menggelar protes di tanah samping bandara Sabtu lalu. Mereka menuntut pemerintah untuk membayar ganti rugi atas tanah seluas 60 hektar yang hingga kini belum dibayar. 3 kampung tersebut, masing-masing Kampung Spadem, Kampung Yobar, dan Kampung Kayakae. Selama 9 tahun lahan mereka beralih menjadi bandara, namun warga 3 kampung mengaku belum mendapatkan ganti rugi. Menurut Ignatius, salah satu tokoh adat dan pemilik tanah bandara mengatakan selama ini mereka hanya dijanjikan ganti rugi tanpa ada realisasi. Mereka mendesak Menteri Perhubungan dan Pemkab Merauke agar segera menepati janji mereka. Di situ ada marga Mause, marga Gepse. Lalu marga Kampung Spadem, di situ kami ada marga Gepse, marga Mahuse, marga Samkakai, marga Basik-Basik, marga Blagaise, dan lalu di Kayakai. Di situ juga ada marga Basik-Basik, marga Mahuse, Gepse. Sama dengan Kaise. Di situ kami yang ada ini menuntut
hak daripada status tanah bandara yang belum diselesaikan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Luas tanah tersebut adalah 60 hektar. Sudah disuarakan dari 2013 sehingga sampai dengan saat sekarang 2022. Ini belum ada titik penyelesaian yang sebenar-benarnya. Ini kami cuma hanya dijanji-janjikan saja, janji-janji palsu yang ada. Oleh sebab itu kami minta untuk segera diselesaikan. Kalaupun tidak ada tanggapan dari pemerintah daerah maupun pemerintah pusat, maka kami akan membuat aksi di areal bandara. Kami akan tetap duduki bandara maupun Merauke kalaupun tidak ada realisasi yang secepat mungkin. Jika masalah ini masih tetap terkatung-katung, dalam waktu dekat warga 3 kampung ini mengancam akan menduduki Bandara Mopah. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua. Dua batalion prajurit tiba di Merauke dengan menggunakan KRI Banjarmasin Sabtu lalu. Mereka akan ditempatkan di wilayah sektor selatan Papua untuk menjaga perbatasan RI Papua New Guinea. 900 prajurit TNI itu berasal dari Yonif 511 di Biatara Yoda dan Yonif 725 Woroagi. Mereka akan bertugas selama 9 bulan. Kasih Ops Korem 174 Animti Wanianggap Kolonel Irfan Yusri ditunjuk sebagai Irup dalam upacara penerimaan yang berlangsung di Dermaga Laut Yosudarso, Merauke. Irfan mengatakan semua prajurit yang bertugas wajib menjaga nama baik negara dan bangsa serta kesatuan. Mereka harus berperilaku baik serta menjalin komunikasi dengan warga. Untuk personil baru, Satgas 511 dan 725 akan menggantikan 410 dan Batalion 123. Penekanan kita saya rasa tidak jauh beda dengan apa yang sudah dilaksanakan oleh Satgas-Satgas yang terdahulu. Yaitu melaksanakan yang pertama pengamanan perbatasan wilayah RIPNJ di sektor selatan ini. Kemudian jaga nama baik satuan, kemudian perbanyak kegiatan teritorial melalui Binter dan Komsos. Demikian. Jumlah keseluruhan berapa? Jumlah keseluruhan satu batalion 450 personil. Kita sekaligus sektor, ada 2 sektor bawah dan sektor atas. 725 450 orang, kemudian 511 450 orang. Akan bertugas berapa lama, Pak? Kedepannya seperti yang sudah dilaksanakan oleh satuan-satuan yang lain, yaitu lebih kurang 9 bulan akan melaksanakan tugas di wilayah kita ini. Apa yang menjadi penekanan supaya kasus-kasus kekerasan yang terjadi tidak terulang lagi? Kita tekankan kepada dan Satgas, baik dan Satgas maupun Danpos itu untuk memberikan penekanan khusus kepada seluruh anggota yang akan melaksanakan tugas di wilayah kita ini. Disiplin lebih tinggi, kemudian apa yang harus dilaksanakan dan apa yang tidak harus dilaksanakan itu ya harus diketahui oleh para Danpos dan Satgas. Setelah tiba, seluruh prajurit TNI langsung menempati pos-pos TNI di sepanjang garis perbatasan RI Papua New Guinea yang membentang sepanjang 600 km. Muhammad Ridwan melaporkan dari Merauke, Papua.